Nabung otot, sehat sampai nanti. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto meninjau langsung gladi upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer Selasa 5 Agustus 2025 di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Kopassus Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Panglima TNI ingin memastikan kesiapan TNI dalam menyambut perhelatan besar yang menampilkan sinergi kekuatan TNI dari matra darat, laut, dan udara. Dalam gelar pasukan operasional dan kehormatan militer 10 Agustus 2025 akan ditandai dengan peresmian sejumlah struktur komando dan satuan baru, termasuk Panglima Kopassus, Panglima Korps Marinir, Panglima Korps Pasgat, beberapa kodam baru, Kodau, Kaderal, hingga pembentukan grup Kopassus, brigade, dan batalion teritorial pembangunan dari masing-masing matra TNI. Selain soal upaya pertahanan negara, beberapa waktu lalu aksi TNI menjadi sorotan. Di antaranya aparat TNI yang sudah mulai menjaga gedung Kejaksaan Agung. Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengkritisi urusan keamanan di gedung Kejaksaan merupakan tugas polisi. Pengerahan personil itu salah. Urusan keamanan, misalnya jaga kantor keamanan, jaga keamanan keselamatan jaksa, itu merupakan bagian dari tugasnya polisi apabila ada gangguan keamanan atau apabila ada gangguan keselamatan. Kalau rutinitas harian cukup menggunakan misalnya perusahaan security, perusahaan keamanan biasa, perusahaan yang mengerahkan tenaga-tenaga satpam. TNI bukan satpam, TNI bukan petugas keamanan gedung seperti yang selama ini hari-hari kita kenal. Jauh lebih besar tugas TNI dalam menjaga integritas teritorial Indonesia dan menjaga keutuhan kedaulatan nasional Indonesia di bidang pertahanan negara dari ancaman musuh asing. Sementara menanggapi pengamanan Kejagung oleh TNI, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna bilang sesuai aturan bahwa Kejagung merupakan objek vital negara sehingga tepat untuk dijaga TNI. Dari Satgas PKH ini ada unsur TNI juga, jadi sudah biasa pengamanan sini. Dan memang ditempatkan, ya kita siapkan aja, dipersilahkan. Ada berapa sih Pak total rencana? Itu kendaraan? Ada dua. Tapi makanya secara urgensinya itu apa sih Pak sampai ada ya? Iya pengamanan lah, itu teman-teman TNI lah benar. Tidak ada masalah kok. Kan ini juga alat tempat ini juga, alat vital negara juga, kejaksaan. Tidak hanya itu, sebelumnya revisi Undang-Undang TNI juga menjadi kontroversi dan menuai penolakan karena dikhawatirkan melemahkan supremasi sipil. Ada sejumlah poin penting Undang-Undang TNI, di antaranya Pasal 7 tentang operasi militer selain perang. Undang-Undang TNI menambah 2 kewenangan OMSP dari 14 menjadi 16, termasuk membantu menanggulangi ancaman siber serta melindungi dan menyelamatkan WNI dan kepentingan nasional di luar negeri. Pasal 47 mengatur prajurit aktif di instansi sipil juga bertambah dari 9 instansi menjadi 14 instansi. Dan pasal 53 yang mengatur soal batas usia pensiun untuk Bintara Tamtama pensiun 55 tahun, perwira tinggi bintang 1 maksimal 60 tahun, perwira tinggi bintang 2 maksimal 61 tahun, perwira tinggi bintang 3 maksimal 62 tahun, dan perwira tinggi bintang 4 maksimal 63 tahun. Dengan semakin banyaknya kewenangan TNI dan semakin besarnya kekuatan militer, bagaimana mengawasi agar TNI tidak semakin masuk ranah sipil? Mampukah negara menjamin agar tidak ada lagi dui fungsi TNI seperti Orde Baru? Tim Liputan, Kompas TV.